tadi juga ada yang membahas tentang UKT ya. Ini memang perlu kita pahami bahwa ada istilah BKT ya. BKT ini bukan Banjir Kanal Timur ya, tapi ini biaya kuliah tunggal. Terus ada juga UKT ya, uang kuliah tunggal, dan ada IP. Nah ini iuran pengembangan institusi. Nah ini yang kadang dicampur aduk ya dengan UKT ya. Nah IP ini hanya diberlakukan bagi mereka yang lolos jalur kerjasama dan mandiri, yang persentasenya itu 30% dari jumlah mahasiswa yang diterima. Ya, jadi IP ini tidak dibebankan kepada mereka yang golongan 1-2 ya, yang lulus dengan jalur prestasi. Itu hanya mereka membayar 500.000 atau 1 juta, yaitu golongan 1 dan 2. Nah, yang bayar sampai lebih 10 juta itu ya itu tadi yang jalur mandiri ya. Nah, ini yang perlu dipahami bersama. Jadi BKT ini semacam perhitungan single cost ya, atau biaya pendidikan per semester di PTN. Sementara UKT ini ya itu tadi tuition fee atau SPP yang dibebankan kepada orang tua. Nah, sebenarnya kenapa kemudian ada mahasiswa yang masuk di golongan 3, golongan 1-2, itu tergantung data yang diserahkan oleh mahasiswa. Jadi dia harus jujur menyampaikan berapa gaji ayah dan ibunya, itu kemudian ditotal. Nah kemudian kampus mengkalkulasi, oh kira-kira kemampuan orang tua ini masuk di golongan 3, kira-kira golongan orang tuanya ini masuk di golongan 1-2. Jadi tergantung data yang diberikan oleh mahasiswa yang bersangkutan. Nah, jadi betul-betul kita kita bebankan UKT itu terhadap kemampuan ekonomi dari orang tua mahasiswa, bukan mahasiswanya gitu ya. Sedangkan IP ini sukarela. Ada maksimum yang itu bisa kita telusuri di website setiap kampus ya. Misalnya kedokteran itu berapa maksimum IP, itu bisa misalnya 40 juta. Kalau kedokteran itu bisa sampai 150 juta. Ya. Nah kasus misalnya Unila ya, Universitas Lampung yang kemudian rektornya tersangkut korupsi, itu kan sampai 500 juta kan, dia menerima 500 juta dengan jaminan lulus fakultas kedokteran. Ini kan menyalahi standar maksimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah jadi pemerintah mengatur ya dengan menerbitkan Permendikbud nomor 2 2024 ini sebenarnya bukan semacam tiket yang membuat kampus itu ugal-ugalan ya menaikkan UKT, tapi ini semacam izin, karena ada beberapa kampus, ini saya menjawab pertanyaan yang kedua ya, kenapa ada kampus yang menaikkan, ada yang tidak. Jadi ada dua alasan kenapa sebuah PTN menaikkan UKT, kenapa tidak. Kalau kampus yang tidak menaikkan UKT itu biasanya mereka menambah jumlah mahasiswa, ya itu. Nah yang menaikkan UKT itu yang tidak menaikkan jumlah mahasiswa. Nah ini kita lihat ada artikel misalnya di koran ITB dipuji karena dianggap pintar cari duit dibanding UI. Nah coba lihat berapa jumlah mahasiswa ITB, itu 45.000 dibanding UI yang hanya 25.000. Ya, jadi tidak bisa dibandingkan. Undip misalnya, ya ini kampus anak saya ya, itu kan tidak menaikkan UKT, tapi dia bisa menambah jumlah mahasiswa. Dan tahun ini jumlah mahasiswa Undip itu melebihi 2 kali lipat dari jumlah mahasiswa UGM, 20.000 dibanding 10.000. Jadi ini perlu dipahami. Jadi kalau misalnya Unsud yang viral itu ya, Universitas Jenderal Sudirman, alasan mereka menaikkan UKT karena mereka sudah mengajukan beberapa kali secara berkala tapi tidak disetujui oleh kebijakan menteri-menteri sebelumnya. Jadi alasan mereka, kami sudah 12 tahun tidak menaikkan UKT. Makanya sangat drastis ya kenaikan UKT dari Unsud, karena memang 12 tahun mereka tidak diberikan izin untuk menaikkan UKT. Nah, tapi kan tidak semua kampus. Jadi kalau ada yang tanya, ya ada yang tanya kenapa ada yang menaikkan, ada yang enggak. Ini tergantung kondisi dari kampus yang bersangkutan.
Tadi ada yang boleh menambah jumlah mahasiswa, terus ada juga yang memang sudah pernah menaikkan UKT-nya, jadi tidak perlu lagi menaikkan. Jadi yang perlu memang kita lakukan adalah mengatur pasal 10 dan pasal 25. Coba ditengok lagi ya, Permendikbud nomor 2 tahun 2024. Nah, di situ diatur memang tentang mekanisme menaikkan UKT. Nah, itu mungkin belum terlalu kita kontrol ya, supaya setiap PTN itu tidak, tadi bahasanya tidak ugal-ugalan atau tidak semua gue gitu yang menaikkan UKT. Nah, ini yang kita harus hijau kembali, dan tadi Mas Menteri sudah berjanji ke Komisi 10 akan terjun ke lapangan, meninjau semua kampus, berapa UKT yang diusulkan dan berapa yang diterapkan di lapangan sebelum penerimaan mahasiswa baru ini. Jadi mohon masukannya ya, kami kembali kepada asas yang selama ini kita anut, bahwa kita akan mengacu selalu pada asas keadilan, dan naiknya UKT ini tergantung pada kemampuan ekonomi dari masyarakat.